Menolak takdir itu tidak bisa. Tidak ada hamba yang mampu menolak takdir. Satu itu ya. Sehingga saya tolak itu takdir. Saya tidak mau takdir itu terjadi. Itu tidak mungkin. Karena takdir kembali kepada ketetapan Allah. Takdir itu perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Nah, yang kedua, menyikapi takdir itulah salah satu di antara tugas manusia. Allah perintahkan agar manusia menyikapi takdir dengan baik. Dan bentuknya adalah mengimani bahwa semua itu datang dari Allah, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Dan di antaranya adalah berusaha untuk ridho, karena ini ketetapan Sang Pencipta. Selanjutnya, melakukan usaha untuk menghindari dampak buruk dari adanya potensi takdir buruk bukan termasuk di antara merusak iman kepada takdir. Ya. Sehingga misalnya ada orang yang sakit, lalu dia berobat. Apakah itu merusak tauhid? Tidak. Kenapa? Dia mencari sebab untuk bisa mendapatkan atau menghindari sesuatu yang dia takutkan. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau menghindari sesuatu yang ditakutkan. Sudah? Maka di posisi ini diperbolehkan bagi para hamba untuk melakukan sebab apapun yang mubah dalam rangka menghindari potensi musibah. Ya. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalnya, ada orang punya tabungan, lalu dia simpan dalam bentuk emas. Dia belikan emas, dia simpan itu emas. Selama dia simpan itu emas, emasnya akan naik terus harganya. Emasnya akan naik, cenderung naik harganya. Sehingga itu akan lebih aman. Terjadi resesi dan sudah dalam bentuk emas, meskipun naik, ya ikut naik juga. Uang itu tidak kehilangan nilai. Atau nilainya tidak berkurang karena sudah berwujud dalam bentuk emas. Tayyib. Nah, melakukan usaha seperti ini bukan termasuk hal yang terlarang. Bahkan jamaah, mengambil sebab untuk bisa mendapatkan akibat yang baik dalam kehidupan kita, itu bagian dari iman kepada hikmah Allah Ta'ala. Karena bagian dari hikmah Allah, seorang hamba kalau mau mendapatkan sesuatu harus menempuh sebab. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Ta'ala. Selain itu tidak ada. Nah, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, kun, maka jadilah. Dan makhluk tidak bisa melakukan seperti ini. Karena itu mengambil sebab ketika kita menginginkan sesuatu atau menghindari sesuatu, itu bagian dari iman kepada hikmah Allah Ta'ala. Catatan yang keempat, kalau berlebihan, nah ini yang bisa jadi terlalu lemah tauhidnya. Misalnya, ada orang yang karena saking takutnya terhadap resesi, sampai paranoid, ya, ketakutan yang berlebihan. Nah, ketika sampai mengalami ketakutan yang berlebihan, sehingga di mana-mana dia bicarakan, di mana-mana, pokoknya itu sangat berlebihan. Akhirnya dia berusaha mengamankan hartanya semaksimal mungkin. Nah, ini mungkin berangkat dari lemahnya tawakal. Ya. Tapi kalau usaha yang dilakukan masih di taraf normal, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.